Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Asmarianti dari Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan polemik budaya dan politik di Asia Selatan. Tentang polemik budaya di Asia Selatan. Kawasan Asia Selatan merupakan wilayah yang memiliki beragam budaya. Terdapat beragam bahasa dengan ratusan dialek yang berbeda. Beragam agama yang hidup secara berdampingan secara damai. Pakistan, Bangladesh, dan beberapa negara kecil di Asia Selatan lainnya memiliki persamaan budaya karena latar belakang yang sama. Akan tetapi, India adalah salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang melambangkan perbedaan budaya. Perbedaan ini menjadi ciri khas kehidupan tradisional di Asia Selatan dengan praktik sosial yang berbeda. Nah, yang pertama dahulu kita akan membahas tentang kehidupan tradisional pedesaan. Sejak 5.000 tahun yang lalu, penduduk di Asia Selatan hidup di pedesaan dan bekerja sebagai petani atau penggarap tanah. Kehidupan yang mendasar dari masyarakat tradisional di Asia Selatan adalah pertanian. Mereka ini menjalani peran kehidupan sosial masing-masing. Peran kehidupan sosial ini dilatar belakangi oleh sistem kasta yang berlaku. Masyarakat tradisional menganggap kasta sebagai status dan simbol batasan seseorang. Hampir seluruh tanah di pedesaan dikuasai oleh orang-orang yang berkasta tinggi. Yang tradisional adalah terjaminnya persediaan makanan. Mereka ini menggunakan varietas bibit baru untuk mencukupi kebutuhan dan tidak terjadi kekurangan. Akan tetapi, sistem pertanian tidak lagi didistribusikan secara adil. Beberapa pemilik tanah tidak mau memproduksi tanah mereka untuk hasil pertanian. Ini merupakan masalah besar karena penyewa tanah tidak bisa menambah kualitas sewaan dan hasil produksi mereka. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kasta. Nah, jadi tidak semua masyarakat yang anggotanya sama. Peran dan posisi dari masyarakat dalam tingkatan status sosial bervariasi dari kultur ke kultur. Asia Selatan ini didominasi oleh sistem kasta karena mereka dikaitkan dengan kepercayaan Hindu. Urutan kasta dari yang tertinggi sampai yang terendah ialah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan orang-orang yang tidak pantas untuk ditandai dengan kasta. Sistem kasta dalam beberapa cara ditindas untuk digunakan mengesahkan diskriminasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang agama. Keanekaragaman bahasa di Asia Selatan dipertentangkan oleh keanekaragaman agama. Seperti bahasa, banyak pola-pola iman di Asia Selatan adalah produk dari perpindahan dan invasi. Sama dengan kasus dengan agama Kristen, bukan di bawah suatu kumpulan dari suatu keyakinan, latihan dan kepercayaan berjarak lebar. Kebanyakan iman-iman di Asia Selatan terdaftar oleh sejumlah penganut termasuk Hindu dan Islam, diikuti oleh Kristen, Buddha, Sikhisme, Jainisme, Zoroastrisme, dan Animisme. Selanjutnya kita akan membahas bahasa. Kawasan Asia Selatan memiliki keanekaragaman bahasa yang berbeda. Lebih dari 1.000 bahasa dan 20.000 dialektika bahasa yang terdapat di kawasan Asia Selatan ini. Selanjutnya makanan. Masakan tradisional di wilayah Asia Selatan sangat bervariasi. Bentuk ekologi wilayah Asia Selatan mempengaruhi budaya makanannya. Jika di daerah lain beras adalah makanan pokok, berbeda dengan sebagian wilayah di Asia Selatan. Mereka mengkonsumsi roti yang bahan bakunya dari gandum sebagai makanan pokok.
selanjutnya yaitu kehidupan berkeluarga. Keberagaman budaya di Asia Selatan sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan berkeluarga. Kehidupan keluarga dari satu daerah ke daerah yang lain sangat berbeda. Salah satu perbedaannya ialah budaya pernikahan dalam keluarga. Sebagian besar orang tua memperlakukan sistem perjodohan sesuai dengan kasta, yaitu jika dia beragama Hindu, dan pemeluk agama yang sama, yaitu jika ia beragama Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang polemik budaya di Asia Selatan. Di antaranya ialah India dan Pakistan, India dan Sri Lanka, India dan Bangladesh, dan yang terakhir yaitu India dan Nepal. Hubungan antara India dan Pakistan, yaitu dua negara terbesar di kawasan ini, mewujudkan ketidakstabilan regional yang permanen. Kedua negara ini telah terkunci dalam konflik yang berkepanjangan. Salah satu konflik kedua negara ini ialah memperebutkan wilayah Kashmir. Yang selanjutnya yaitu India dan Sri Lanka. Pada awal tahun 1983, India berusaha meskipun tidak berhasil untuk memediasi konflik di Sri Lanka. Kekerasan etnis di Sri Lanka ini menyebabkan ketegangan serius antara India dan Sri Lanka karena pemerintah India secara terbuka mulai simpati dengan orang Tamil di Sri Lanka. Nah, selanjutnya yaitu India dan Bangladesh. Secara khusus, hubungan India dan Bangladesh memburuk akibat sengketa Barage Faraka, di mana India telah membangun sebuah kanal pengumpan untuk mengalihkan air. Ketegangan muncul di permukaan karena tidak ada solusi permanen yang ditemukan untuk masalah yang luar biasa besar ini. Nah, yang terakhir yaitu India dan Nepal. Hubungan India dan Nepal juga dipenuhi dengan ketegangan meskipun kedua belah pihak tidak membolehkan hubungan mereka secara keseluruhan untuk dijadikan sandera atas perbedaan mereka. Hubungan India dan Nepal ini cukup tegang ketika SARC dibentuk. India telah menolak tawaran Nepal mengenai zona keamanan internasional. Sekian dulu penjelasan saya tentang permasalahan polemik budaya dan politik di Asia Selatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi.